Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo mengajak pendengar dan pemirsa serta jemaat sekalian untuk masuk ke suasana ibadah hari ini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajari kami untuk kami boleh terus bertekun menghadap kepada Engkau meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami hari ini supaya semuanya ini boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi kami, bagi keluarga kami dan bagi orang-orang yang mendengar apa yang kami lakukan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan berperkara atas kami. Diampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan dalam hidup kita adalah kasih yang paling indah, kasih yang paling mulia, kasih yang tidak pernah mengecewakan dan selalu ada untuk kita. Kasih inilah yang telah menciptakan karya terbesar dalam hidup kita, yaitu anugerah keselamatan. Mari kita naikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karya terbesar. Hati yang mulia
Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Namun semua itu kiranya tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan selalu bersama dan menolong kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 2. Hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Gereja memberi kesempatan kepada jemaat untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening gereja yang tertera di layar atau di kolom komentar. Selain itu, jemaat juga dapat mengantarkan langsung persembahan dan persepuluhannya ke gereja. Tuhan selalu memberkati kita walaupun di masa pandemik ini. Amin. Allah kita adalah Allah yang selalu mengerti tentang keadaan kita. Dalam situasi apapun, Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia selalu ada untuk kita karena Allah peduli pada kita. Mengapa
Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat meskipun saudara beribadah di rumah, aktivitas di rumah masing-masing. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan pada hari ini kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati. Dan ketika mempelajari firman Tuhan diberi keterangan yang luar biasa dan menjadi berkat buat kita bersama. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami siap untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan seluruh pendengar pada hari ini, supaya firman Tuhan diberi kemampuan untuk menjelaskan, supaya setiap anak-anak-Mu boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk setiap pribadi, setiap kehidupan anak-anak-Mu, kiranya melalui firman Tuhan akan dikuatkan. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini, tegar ketika menghadapi permasalahan. Sekali lagi, tegar ketika menghadapi permasalahan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batuku seperti Allah kita. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, kita hari ini akan mempelajari salah satu tokoh yang harus kita teladani, yaitu Hana. Hana yang akan kita pelajari hari ini adalah Hana, ibu daripada Samuel. Siapakah Hana itu? Hana adalah istri kedua dari Elkana. Ia tidak memiliki anak atau mandul. Karena kemandulannya itulah ia merasa tekanan yang sangat berat dari masyarakat, terutama dari Penina, madunya. Namun demikian, di tengah tekanan, di tengah permasalahan, di tengah tantangan-tantangan yang ia alami pada saat itu, ia terus berusaha berdoa kepada Tuhan. Dia terus berusaha lebih dekat kepada Allah. Dia terus berusaha menghadap Tuhan dengan kuasa yang luar biasa yang ia lakukan. Dan luar biasa, akhirnya doanya telah memberkatinya. Kerinduan hatinya telah dianugerahkan, yaitu diberi anak yang diberi nama Samuel sebagai jawaban doanya. Mari kita akan mempelajari pada hari ini
bersama apa yang sesungguhnya yang akan kita teladani dari tokoh Hana ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Hana seorang yang pantang menyerah, walau yang lain sudah menyerah. Ketika saudara mengamati, membaca kembali di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ketiga, pada saat itu Hana hidup dalam zaman bangsa Israel sedang mengalami kesuraman. Ekonominya tidak baik. Pada zaman Hana pada saat itu banyak orang yang tidak peduli lagi terhadap Tuhan. Tidak peduli tentang ibadah, tidak peduli tentang kehidupannya menghadap kepada Tuhan. Bahkan pada saat itu banyak orang berbuat sesuka hati mereka. Bahkan pada saat itu para imam-imam, mereka tidak bisa menjadi teladan dalam kehidupan kesehari-hariannya. Tetapi pada saat yang sedemikian, Hana pantang menyerah. Dia tetap berdoa dan berdoa meminta kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Dia tetap dekat kepada Allah dan apa yang saat ia butuhkan pada saat itu, dia tetap meminta kepada Tuhan. Dan dia tidak peduli dengan lingkungan pada saat itu. Orang tidak peduli lagi kepada Tuhan, tidak lagi mau beribadah dengan baik kepada Allah. Tetapi ia tetap berdoa kepada Tuhan. Pergi ke Selo dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita juga diperhadapkan dengan hal yang dihadapi oleh Hana ini. Ibadah tidak lagi di gereja, tetapi ibadah di rumah masing-masing. Mau beribadah atau tidak beribadah, tidak peduli saat ini. Karena hamba Tuhan juga tidak bisa mengawasi, hanya Tuhan dengan saudara yang bisa memperlihatkan akan hal itu. Namun hari ini kita bisa menteladani bagaimana Hana doanya dijawab oleh Tuhan. Meskipun orang lain menyerah dengan situasi keadaan yang semakin sulit, tetapi Hana tetap berdoa. Begitu juga saya berharap ini menjadi teladan kita, menjadi teladan saya dan saudara, menteladani Hana. Tidak cepat menyerah meskipun situasinya tidak mengizinkan kita beribadah di bait Allah, kita berdoa di gereja, kita berdoa dengan saudara-saudara kita untuk saling mendukung. Tetapi satu hal, kita tidak boleh menyerah. Apa yang menjadi pergumulan saudara, semestinya kita doakan seperti Hana. Kita tetap berdoa, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan imani, yakini Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Kalau kita tidak menyerah, orang lain boleh putus asa, orang lain boleh saat ini mungkin dia tidak mempercayai Tuhan lagi. Namun saya berharap sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap mengimani, meyakini, berdoa di rumah masing-masing, dan Tuhan akan hadir menjawab setiap pergumulan saudara-saudaraku. Teladan yang luar biasa buat kita. Kedua, saudaraku yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus, Hana selalu mengingat Allah. Ada masalah maupun tidak ada masalah. Apa yang dilakukan Hana ketika ia menghadapi permasalahan, tantangan yang begitu berat yang pada saat itu dia hadapi? Saya akan membacakan untuk saudaraku di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-12-nya
sampai ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu." Ayat yang ke-15-nya. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Hana ketika menghadapi permasalahan yang cukup berat, ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tidak peduli pada saat itu. Tantangan yang dihadapi pada saat itu, Nabi Eli mengatakan bahwa ia adalah seorang yang mabuk karena mulutnya hanya berkumat kamit. Ini tantangan ketika orang berdoa. Ini tantangan ketika orang berseru kepada Allah. Sampai-sampai mengatakan, "Berapa lama lagi engkau mabuk? Berapa lama lagi engkau mulutmu komat kamit seperti itu?" Seperti orang mabuk. Saudaraku yang saya kasihi Tuhan, Hana ketika menghadapi permasalahan, dia berseru dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan pada saat itu mendengar apa yang menjadi curahan isi hatinya. Ketika dia menghadapi permasalahan, dia bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi ia juga datang ketika ia menerima apa yang menjadi pergumulannya. Ayat yang ke-18 akan saya bacakan untuk saudara ketika Hana selesai berdoa. Ayat 18 di dalam 1 Samuel 1 ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana ketika menghadapi permasalahan, dia datang kepada Tuhan. Tetapi meskipun dia punya masalah, dia tetap beribadah, tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi arti firman Tuhan hari ini, doanya mengubahkan di dalam hati dan mimik mukanya. Setelah dia berdoa, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudaraku yang saya kasihi Tuhan, banyak orang yang ketika dia datang kepada Tuhan, mukanya tetap muram. Tidak mau mengerti bahwa Allah itu punya kuasa. Ini menjadi pelajaran, menjadi keteladanan saya dan saudara. Ketika Hana punya masalah, dia datang kepada Tuhan. Dan setelah dia curahkan isi hati semuanya kepada Tuhan, ia lega dan mau makan dan wajahnya tidak muram lagi. Artinya doa itu mengubah. Orang yang menghadap Allah itu hidupnya diubahkan. Hasilnya apa? Ketika dia diubahkan hati dan kehidupannya oleh Allah ketika dia beribadah, Tuhan menjawab apa yang menjadi seruannya. Tidak banyak orang yang ketika menghadap kepada Tuhan, wajahnya tetap muram.
wajahnya tetap kecut, mukanya tidak semringah. Tetapi hari ini kita mendapatkan suatu keteladanan yang luar biasa. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, ada masalah, dia mencurahkan isi hati, dia berdoa kepada Tuhan, dan ketika selesai beribadah, selesai melakukan semuanya, dia merasa lega dan Tuhan menjawab seruannya. Artinya Hana tidak hanya berdoa saat ada masalah, tetapi ketika tidak ada masalah pun ia tetap berdoa meminta kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika dia punya masalah, punya pergumulan, dia datang kepada Tuhan menangis dengan sedih. Tetapi ketika dijawab doanya, dia katakan haleluya. Dan dia tidak pernah datang lagi untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena doa-doanya sudah dijawab. Saya hari ini mendapatkan keteladanan. Saudara-saudara juga harus mengikuti keteladanan Hana, karena ia datang bukan hanya mempunyai masalah. Ketika dia tidak punya masalah pun, ia tetap datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Hana bukan saja berani meminta, tetapi ia juga berani memberikan yang terbaik. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam 1 Samuel 1, lalu ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban penyembelihan tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapih. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Selo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sebagai nazar Hana kepada Tuhan. Maka setelah Samuel disapih, ia diserahkan kepada Tuhan. Apa pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari kisah Hana ini?
menyerahkan kepada Tuhan untuk dididik oleh Nabi Eli pada saat itu, atau Imam Eli pada saat itu. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berani meminta, tetapi berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus berani memberi yang paling berharga dalam kehidupan kita yang kita miliki sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Ketika kita memiliki komitmen, memiliki janji, memiliki nazar kepada Tuhan. Ketika kita memberikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan yang kita berikan kepada Tuhan. Hana ketika memberikan Samuel, maka dilipat gandakan. Ia memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini sesungguhnya yang diuji saya terlebih dahulu, berani memberi. Dan hari ini saya ajarkan kepada saudara-saudara, kita juga harus berani memberi. Bukan hanya meminta, tetapi kita harus berani memberi kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah hari ini yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan justru mengajarkan, datang kepada saya, datang kepada saudara, untuk berani memberi yang terbaik. Bukan hanya meminta, tetapi kita harus berani memberi yang terbaik juga. Melalui janji, melalui nazar, melalui komitmen kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melipat gandakan apa yang kita minta, apa yang kita nazarkan, apa yang kita janjikan. Dan Tuhan akan melipat gandakan itu kepada kehidupan saya dan saudara. Simpulan dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita menteladani kehidupan Hana yang tidak menyerah meskipun orang lain menyerah dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi pada hari ini. Selalu ingatlah Allah dikala ada masalah maupun tidak ada masalah. Dan tidak hanya berani meminta kepada Tuhan, tapi kita juga harus berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yakini, imani akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saat ini akan saya tutup dengan satu cerita. Orang yang rohaninya turun dan dia mulai menghujat Allah. Ada salah satu pendeta, dia datang untuk berkunjung di salah satu jemaat yang dilayani. Ketika pendeta itu masuk ke dalam rumah itu, lalu yang punya rumah ini berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, silakan duduk dan saya akan memberikan secangkir minuman. Bapak mau minum teh atau minum kopi?" Lalu Pak Pendeta ini berkata meminta minum kopi. Sebentar, lalu dia membuatkan kopi untuk masuk ke dalam. Setelah orang ini keluar membawa secangkir kopi, lalu pendeta ini minum kopi dan berbincang-bincang, bercerita banyak
apa yang menjadi keluhannya, lalu dia sampaikan. Lalu Pak Pendeta ini berdoa untuk hamba Tuhan yang dilayani. Pada saat itu, setelah itu dia pamitan untuk pergi. Lalu ibu ini bercerita kepada suaminya. Dia berkata, Pak Pendeta tadi datang ke sini dan dia mendoakan saya. Tetapi setelah pergi Pak Pendeta, amplop perpuluhan kok tidak ada. Ibu ini cerita kepada suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istri, wah kalau gitu uang perpuluhan itu dicuri oleh Pak Pendeta. Pak Pendeta mau mencuri uang perpuluhan. Lalu suaminya berkata, kalau begitu kita tidak usah pergi ke gereja. Karena Pak Pendetanya ada uang di meja, diambil oleh Pak Pendeta. Selang 2 bulan kemudian, ibu ini sedang berbelanja ke pasar, lalu pergok dan dia bertemu dengan Pak Pendeta. Dia akan menghindar, tetapi Pak Pendeta ini dengan cepat lalu menghampiri ibu ini dan mengucapkan, selamat pagi ibu. Ibu sedang berbelanja. Dia menjawab agak sedikit kecut, iya Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bertanya, ibu sudah 2 bulan tidak pergi ke gereja. Kenapa? Ada masalah apa kok tidak pergi ke gereja? Lalu ibu ini berkata, kami tidak punya masalah, kami tidak apa-apa. Dia berbohong kepada Pak Pendeta. Lalu karena ibu ini tidak mau banyak cerita dengan pendeta, lalu langsung meninggalkan Pak Pendeta. Tetapi Pak Pendeta ini lagi berkata kepada ibu ini, ibu, pada waktu kami berkunjung ke tempat ibu, di meja ada amplop perpuluhan. Lalu saya takut kalau amplop perpuluhan itu hilang atau sebagainya. Lalu amplop itu saya masukkan ke dalam Alkitab yang ibu miliki. Maka ibu ini lalu mukanya menjadi malu dan sebagainya. Setelah dia pulang sampai di rumah, Alkitab itu dibuka. Maka di dalamnya masih ada amplop perpuluhan. Selama 2 bulan, rupanya Alkitab itu tidak pernah dibuka, apalagi dibaca oleh ibu ini. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, cerita ini memberikan gambaran kepada saya dan saudara. Mari kita akan membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Inilah kekuatan kita, inilah doa kita. Meskipun banyak masalah yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara semua. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan, belajar dari Hana. Ia ketika menghadapi permasalahan, ia tetap menghadap hadirat Tuhan, tidak pernah menyerah. Ketika menghadapi permasalahan, dia tetap berada di dalam Engkau. Bahkan ia tidak hanya meminta, tetapi berani memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya firman ini tidak akan pernah sia-sia, namun firman Tuhan hari ini akan memberkati anak-anak-Mu, terutama akan menegur hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan akan ditutup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan.
yang selalu menguatkan iman kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 193, Jadikan Aku Pancaran Berkat. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita. Kita percayakan kepada Tuhan supaya hari ini kita diberi perlindungan oleh Tuhan dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Namun sebelum itu, saya atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mojosongo menyapa saudara dari Menara Doa Gereja Baptis Mojosongo, mengucapkan terima kasih kepada tim musik, si ibadah, dan tim multimedia yang bisa membawa kita untuk menghadap hadirat Tuhan secara luar biasa pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini, supaya kuasa Allah saja yang boleh campur tangan dan memberkati kita bersama. Kalau saudara ada yang punya pergumulan untuk didoakan oleh hamba Tuhan, silahkan menghubungi saya. Mari kita akan berdoa. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku pada hari ini. Bapa kami ada di surga, hari ini mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, kiranya diberkati firman Tuhan supaya mereka tidak pernah sia-sia di dalam kehidupannya. Kalau hari ini seluruh pendengar ada pergumulan, kiranya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan mereka. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan di dalam sakitnya. Kalau hari ini ada yang mengalami pencobaan, ujian, Tuhan beri kemampuan supaya ia mampu untuk menghadapi sampai purna, sampai kemuliaan nama Tuhan hadir. Kalau hari ini ada yang kekurangan, Tuhan cukupi mereka. Bukakan tingkat langit dan mencurahkan berkat, sehingga setiap anak-anak-Mu tidak pernah mengalami kekurangan,
namun mereka akan diberkati oleh Tuhan. Cukupi kehidupan, cukupi keluarga mereka. Mengucap syukur anak-anak kami yang boleh naik kelas, yang boleh lulus, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya, saudara, pergumulan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan memberkati kami semua. Kiranya kasih rahmat Tuhan akan memberkati saudara-saudaraku semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Berikan kepada kami roh untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya saudara diberkati Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.